Hai Sinemania di mana saja berada, berjumpa lagi bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan menyelesaikan rangkuman drama biografi The Legend of Bruce Lee sampai bagian terakhir. Terima kasih pada Sinemania semua yang sudah setia mendukung channel ini dan memberikan masukan juga kritikan yang berharga untuk pengembangan Basi ke depannya. Buat yang baru mampir, list video ada di kolom komentar ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Bruce diberi kepercayaan oleh Suen Hai untuk memimpin sebuah anak perusahaan yang diberi nama Concord Production. Debut pertama mereka adalah pembuatan film Way of the Dragon yang dilakukan di Roma, Italia. Namun ketika syuting, Bruce merasa kepalanya teramat sakit dan terduduk lemas. Para kru menyarankan Bruce untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun Bruce Lee yang keras kepala mengatakan bahwa dia tidak apa-apa dan kembali melanjutkan pengambilan adegan laga tersebut. Keesokan harinya, Bruce menyambut kedatangan Hoffman yang juga diundangnya untuk memainkan sebuah peran dalam film tersebut. Jika dibandingkan dalam dunia nyata, karakter Hoffman ini adalah Carlos Ray Norris atau yang lebih populer dengan nama Chuck Norris. Dia sudah pernah berpartisipasi memainkan 2 film Hollywood sebelumnya. Namun yang melambungkan namanya di dunia internasional dan membuatnya serius menjadi bintang laga adalah film Way of the Dragon yang diproduksi oleh Bruce Lee. Sementara itu di Hong Kong, Huang Lee menemui Suen Hai dan menyesalkan keputusan Direktur Su mendukung Bruce Lee membuat film di Eropa. Direktur Su menjawab kekesalan Huang Lee dengan mengajaknya menonton sampel film yang sudah dikirimkan Bruce Lee dari Italia. Semua audiens bertepuk tangan melihat sampel film itu kecuali Huang Lee. Sepertinya dia memiliki perasaan iri pada Bruce Lee yang memang selalu berhasil membuat film yang lebih baik darinya. Setelah menyelesaikan syuting di Italia, Bruce dan timnya kembali ke Hong Kong. Di Bandara Hong Kong, Bruce disambut oleh para wartawan media yang menginginkan wawancara. Suatu malam Linda terbangun dari tidurnya karena mendengar deringan telepon. Ternyata itu adalah Yellowbread yang mencari Bruce Lee. Yellowbread yang masih belum puas dengan kekalahannya di Auckland kembali menantang Bruce Lee untuk bertarung. Tapi Bruce Lee menolak tantangan Yellowbread dan menutup telepon tersebut. Yellowbread menjadi kesal sekali karena merasa diremehkan oleh Bruce Lee. Penayangan perdana film Way of the Dragon pun digelar. Para penonton datang berduyun-duyun untuk menyaksikan film tersebut. Direktur Su resah melihat Bruce Lee yang belum juga muncul menghadiri tayang perdana. Namun Qin Xiaoman malah merasa bahwa Bruce memang tak akan berani datang di pemutaran perdana Way of the Dragon. Menurut Xiaoman hal itu karena Bruce Lee memiliki kekhawatiran seandainya Way of the Dragon tidak bisa melampaui kesuksesan 2 film Bruce sebelumnya. Ternyata dugaan Xiaoman tepat sekali. Bruce Lee memang bersantai di rumah dan tidak berniat pergi ke teater untuk menyaksikan penayangan perdana. Linda hanya tersenyum melihat tingkah suaminya yang nampak resah. Pada kenyataannya, Bruce Lee tak perlu khawatir. Way of the Dragon memang memukau penonton di waktu itu. Dalam sekejap tiket bioskop pun sudah habis terjual. Direktur Su segera menelpon Bruce Lee dan mengabarkan keberhasilan film mereka. Sebenarnya Suen Hai tak perlu mengabari Bruce karena di luar rumah para penggemarnya sudah berkumpul dan mengelulukan Bruce Lee. Bruce Lee sekarang menjadi terkenal di seluruh Asia Tenggara. Hal itu juga menjadi perbincangan oleh Josh dan William di Hollywood. William kaget mendengar bahwa film Way of the Dragon sudah mencapai nilai 5 juta yuan yang menjadi limit rekor sebuah film box office di waktu itu. Josh berniat untuk datang ke Hong Kong dan melobi Bruce Lee secara langsung agar mau bekerja sama dengan mereka. Sementara itu di Hong Kong, Golden Harvest Production menggelar acara jumpa pers dengan Bruce dan Xiaoman. Salah seorang wartawan menanyakan isu tentang kisah cinta Bruce dan Xiaoman.
Suen Hai amat terkejut dan kesal mendengar pemberitaan itu. Bruce mengambil tabloid itu dan merobeknya di hadapan para wartawan. Lalu dia meninggalkan ruangan konferensi itu. Ketenaran seorang selebriti memang selalu diiringi oleh gosip-gosip yang belum tentu benar. Tabloid dan koran di Hong Kong waktu itu memberitakan bahwa Bruce memiliki affair dengan Qin Sioman. Ada juga pemberitaan bahwa Bruce Lee tidak berani menerima tantangan seorang murid Wang Yunseng. Suatu malam Linda meminta pada Bruce untuk kembali ke Amerika beberapa waktu agar Bruce bisa beristirahat. Bruce Lee menolak permintaan Linda itu, bahkan dia lupa kalau dia pernah menjanjikan hal itu kepada Linda. Linda mulai kesal melihat Bruce yang hanya selalu memikirkan pekerjaannya. Mereka pun berdebat. Linda berusaha mengingatkan Bruce bahwa hidup tak hanya tentang pekerjaan. Namun seperti biasanya Bruce Lee yang keras kepala tak mau menerima masukan, bahkan dari istrinya sendiri. Bruce Lee malah menuduh Linda mempercayai berita tentang affair-nya dengan Sioman. Padahal sebenarnya Linda memahami bahwa sebagai selebriti, sudah pasti akan banyak gosip yang menghiasi kehidupan mereka. Dia tidak cemburu, dia hanya ingin Bruce beristirahat dan berlibur bersamanya. Akhirnya Bruce berjanji pada Linda bahwa setelah dia menyelesaikan film Game of Death yang sedang ditulisnya, maka dia akan mengajak Linda ke Amerika untuk berlibur. Tiba-tiba telepon berdering. Yellowbread kembali menantang Bruce Lee. Bruce tak mau melayani Yellowbread yang dianggapnya tak penting lagi. Bruce sudah kehilangan selera bertarungnya. Dia lebih suka fokus untuk mengurusi pembuatan film ketimbang melayani tantangan bertarung dari siapapun. Ketika telepon kembali berdering, Bruce menyangka itu adalah Yellowbread yang menelpon ulang. Tapi rupanya George lah yang menghubungi Bruce Lee. George memberitahu Bruce bahwa dia berada di Hong Kong dan ingin mengunjungi Bruce dan Linda. George pun segera mendatangi Bruce di rumahnya. Bruce Lee mengatakan jika George datang sebagai perwakilan Hollywood, maka dia tidak akan mau melayani George. George yang memahami bahwa Bruce masih sangat kesal dengan William mengatakan bahwa dia hanya mengunjungi Bruce sebagai seorang teman. Tapi akhirnya George mengungkapkan tujuan yang sebenarnya. Dia memperlihatkan naskah film Blood and Steel yang disusun Robert. George berusaha membujuk Bruce untuk mau bergabung dengan film itu. Namun Bruce yang sedang konsentrasi dengan naskah Game of Death-nya meminta waktu pada George untuk mempertimbangkannya. Bruce Lee sebenarnya ingin menerima tawaran George, namun dia merasa tak enak hati untuk meninggalkan Suen Hai yang selalu mendukungnya dari awal. Linda pun menyarankan Bruce untuk menemui Suen Hai dan meminta arahan darinya tentang undangan dari Hollywood tersebut. Ternyata Suen Hai benar-benar orang yang sportif dan berjiwa besar. Dia menyarankan Bruce Lee menunda pembuatan film Game of Death dan mengurus dulu tawaran Hollywood untuk membintangi film Blood of Steel. Suen Hai juga mengusulkan agar Bruce tidak melakukan kontrak secara personal dengan Hollywood, melainkan membawa Golden Harvest Productions sebagai mitra kerja Hollywood. Bruce Lee menerima usul Suen Hai dengan senang sekali. Apabila Bruce Lee membawa nama Golden Harvest, maka dia mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi dengan William dan George. Namun ternyata George tidak setuju dengan usulan kolaborasi ini. Tapi karena Bruce sangat tegas tentang hal itu, akhirnya George mengatakan bahwa dia harus menghubungi William terlebih dahulu. Tak diduga, George menghubungi Bruce Lee dan mengatakan bahwa William menyetujui permintaan Bruce tentang kolaborasi dengan Golden Harvest. Bruce juga mengajukan permintaan untuk merubah judul film Blood and Steel menjadi Enter the Dragon. George langsung menyetujui permintaan Bruce tanpa banyak komentar. Setelah semua persiapan selesai, syuting Enter the Dragon pun dimulai. Bruce menjadi bintang sekaligus sutradara dari film tersebut. Semuanya berjalan lancar dan memuaskan. Namun tiba-tiba, Bruce Lee jatuh pingsan di arena syuting. Bruce Lee pun dilarikan ke rumah sakit. Linda dan George amat khawatir melihat kondisi Bruce Lee waktu itu. Setelah Bruce Lee sadar, George bertanya pada Linda, apakah Bruce Lee pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya. Linda mengakui bahwa beberapa waktu belakangan, Bruce Lee memang sering mengeluhkan sakit kepala yang tiba-tiba muncul. Suen Hai yang mendengar kejadian itu juga segera menjenguk Bruce Lee ke rumah sakit. Walaupun sakit, namun di otak Bruce hanya ada jadwal syuting filmnya.
Hal itu membuat Suenhai sedikit marah dan meminta Bruce fokus untuk beristirahat terlebih dahulu. Hasil pemeriksaan kepala Bruce Lee ternyata baik-baik saja. Hal itu membuat para dokter heran kenapa Bruce Lee bisa pingsan sampai berjam-jam di waktu itu. Dokter menyarankan pada Suenhai agar memindahkan Bruce Lee ke rumah sakit yang lebih modern untuk melakukan pemeriksaan kepala lebih lanjut. Namun Bruce Lee memang keras kepala. Ketika Suenhai dan dokter yang merawat Bruce mengunjunginya, dia sudah tidak ada di tempat tidur. Bruce Lee melarikan diri dari rumah sakit. Suenhai segera menanyakan pada Linda apakah Bruce Lee sudah kembali ke rumah. Tepat ketika itu Bruce muncul di rumah dan memeluk Brandon. Bruce mengambil telepon dan mengatakan pada Suenhai bahwa dia baik-baik saja dan tak mau melakukan perawatan lagi. Malam harinya Suenhai mengunjungi Bruce dan membujuknya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Namun Bruce menolak dan meninggalkan Linda juga Suenhai di ruang keluarga. Setelah dibujuk Linda, akhirnya Bruce Lee mau menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Queen Elizabeth, salah satu rumah sakit terbaik di Hong Kong kala itu. Dokter meminta Bruce untuk menjalani rawat inap guna melakukan observasi lebih lanjut. Namun Bruce Lee meminta Linda untuk merahasiakan hal itu pada keluarganya. Setelah seminggu dirawat, Bruce mendatangi dokter dan menanyakan hasil pemeriksaannya. Dokter mengatakan bahwa kesimpulan sementara, Bruce mengalami gangguan endokrin yang cukup serius. Dokter juga heran dengan kondisi Bruce Lee yang tak memiliki sedikit pun lemak di tubuhnya. Namun tim dokter masih butuh melakukan pemeriksaan lanjutan tentang hal itu. Sayangnya Bruce yang sudah bosan berada di rumah sakit berpikiran lain. Keesokan harinya ketika dokter mengunjunginya, dia sudah tak ada lagi di kamarnya. Bruce Lee kembali melarikan diri dari rumah sakit. Dia kembali ke rumah dan mengatakan pada Linda kalau dia baik-baik saja. Linda yang merasa aneh pun mengajak Bruce Lee untuk berobat ke Amerika. Tapi Bruce menganggap itu tak perlu dilakukan karena dia yakin bahwa dia hanya kelelahan saja. Ketika mereka sedang berbincang, Alin tiba-tiba menelpon Bruce dan mengabarkan hal yang sangat mengejutkan. Master Yip, sang guru tercinta, ternyata sudah meninggal dunia. Keesokan harinya Bruce mendatangi sekolah Wing Chun untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Semua kenangannya dengan sang guru terbayang di pelupuk mata. Ketika dia hendak pergi, Cindy menyesalkan bahwa Bruce Lee sudah mengkhianati sang guru. Namun Zhong Liang segera menyuruhnya diam. Beberapa waktu kemudian, Suenhai memberitahu Bruce bahwa George dan William sangat puas dengan film Enter the Dragon. Pihak Hollywood pun ingin mengundang Bruce Lee dalam pemutaran perdana film tersebut. Namun Bruce Lee tak menanggapinya dan malah ingin segera memulai perekaman film Game of Death yang baru ditulisnya. Bruce Lee juga berencana mengajak Kimura dan Profesor Inosanto dalam pembuatan film tersebut. Walaupun Bruce mengatakan bahwa dia dalam kondisi sehat, namun Suenhai menilai Bruce tidak seperti biasanya. Wang Li yang datang ketika Bruce hendak meninggalkan Golden Harvest pun mempunyai penilaian yang sama dengan Suenhai. Sebenarnya Bruce Lee sendiri juga sudah memikirkan kondisinya. Dia mendatangi sebuah perusahaan asuransi jiwa dan membeli premi senilai $1.350.000 sebagai warisan kepada Linda jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada dirinya. Ketika hari pemakaman Master Yip, Bruce tidak mau menghadiri penghormatan terakhir pada sang guru. Dia mengatakan pada Linda bahwa dia takut menghadapi kematian. Bruce juga memberikan polis asuransi jiwa yang sudah dibayarnya pada Linda. Lalu dia pun berangkat menuju lokasi syuting. Linda seperti mendapat suatu firasat yang tidak enak, namun dia tak berani mengatakannya pada Bruce Lee. Semua disimpannya di dalam hati, dan dia hanya bisa berdoa untuk kebaikan dan kejayaan suaminya. Di lokasi syuting, Bruce memainkan adegan laga dengan Dan Inosanto yang diundangnya untuk menjadi tokoh antagonis di film tersebut. Adegan pertarungan menggunakan nunchaku benar-benar nampak memukau. Dan seperti biasa, Bruce benar-benar memperhatikan pengambilan film hingga ke detail-detail terkecil yang sering terlewatkan oleh sutradara lain.
Sementara itu Linda menerima teror telepon dari orang tak dikenal yang selalu berdering, namun tak mau berbicara ketika Linda mengangkatnya. Keesokan harinya Bruce Lee berziarah ke makam Master Yip diiringi oleh teman-temannya. Akhirnya di makam Master Yip, Bruce mengakui bahwa yang membuatnya tak berani menghadiri pemakaman sang guru adalah karena dia dianggap sudah mengkhianati perguruan Wing Chun dengan mendirikan Jeet Kune Do. Bagaimanapun dia tetap merasa bersalah pada Master Yip yang sudah mendidiknya sejak remaja. Bruce juga merasa bahwa Master Yip tak akan pernah memaafkannya. Kimura berusaha menenangkan Bruce dan mengatakan bahwa yang dilakukan Bruce bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan penggalian bela diri yang lebih mendalam. Sama dengan waktu dia memilih meninggalkan karate dan mengikuti Bruce Lee. Namun Bruce masih belum bisa menghilangkan perasaan bersalahnya pada sang guru. Yang paling disesali Bruce adalah bahwa saudara-saudara seperguruannya tidak memberitahunya ketika Master Yip meninggal dunia. Hal itu dianggap Bruce bahwa perguruan Wing Chun sudah tidak menganggapnya sebagai keluarga. Sementara di perguruan Wang, Yellowbread yang merupakan penerus dari Wang Yunseng pun masih merasa sangat kesal dengan Bruce dan selalu ingin mengalahkannya. Dia memikirkan cara agar Bruce Lee mau menerima tantangan bertarungnya. Malam harinya Linda membujuk Bruce untuk kembali melakukan pemeriksaan. Bahkan jika perlu, mereka akan mendatangi rumah sakit ternama di Amerika. Tentu saja Bruce menolak dan mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan pembuatan film Game of Death. Tiba-tiba telepon berdering. Ketika Bruce mengangkatnya, itu adalah Yellowbread yang menantangnya untuk bertarung. Ternyata yang selama ini menteror Linda adalah Yellowbread. Dia tak mau berbicara jika Linda yang mengangkat telepon. Akhirnya Bruce Lee menerima tantangan Yellowbread dan setuju dengan tempat dan waktu yang disebutkan. Linda berusaha menghalangi Bruce Lee untuk bertarung. Namun Bruce mengatakan bahwa hanya itu caranya agar Yellowbread berhenti mengganggu kehidupan mereka. Hari yang ditentukan untuk pertarungan pun tiba. Bruce dan teman-temannya juga Linda mendatangi tempat yang dijanjikan. Ternyata Yellowbread juga mengundang Xin Li dan Zhong Liang untuk menyaksikan pertarungan mereka. Ketika Bruce mengusulkan aturan pertarungan, Yellowbread tak mau mengikutinya dan langsung menyerang Bruce Lee. Tapi dengan ketenangannya, Bruce langsung menyarankan satu pukulan ke perut Yellowbread. Bruce masih berusaha menghentikan Yellowbread. Namun Yellowbread yang sudah terbakar emosi kembali menyerang Bruce Lee. Yellowbread sebenarnya bukanlah lawan Bruce Lee. Dia dijatuhkan berkali-kali. Beruntung ketahanan fisiknya selalu membuatnya kembali bisa berdiri lagi. Yellowbread meminta Bruce menandatangani sebuah surat pernyataan pertarungan hidup dan mati. Linda yang membawa pistol segera bersiap, namun Bruce menghentikannya dengan satu kedipan mata. Setelah mereka berdua menandatangani surat pernyataan itu, pertarungan pun kembali dimulai. Kali ini Bruce menghajar Yellowbread habis-habisan. Ketika dia akan menghabisi Yellowbread, dia menanyakan kepada wasit apakah pertarungan ini akan benar-benar dibiarkan. Wasit pun menghentikan pertarungan dan menyatakan Bruce Lee sebagai pemenang. Bruce meninggalkan Yellowbread dan mengatakan bahwa gaya bertarungnya adalah Wushu Jeet Kune Do. Entah kapan Bruce melakukannya, tapi ternyata jejak stempel jari Bruce Lee sudah menempel di kening Yellowbread. Yellowbread tertunduk malu. Dia benar-benar dikalahkan dengan telak oleh Bruce Lee. Linda mendatanginya dan memberikan sapu tangan yang tadi digunakan untuk membungkus pistolnya pada Yellowbread. Yellowbread menerima sapu tangan itu dengan perasaan yang tak percaya.
Bahkan ketika Bruce dan rombongannya sudah pergi pun, Yellow Brad masih terpana di tempatnya. Keesokan harinya, Bruce dan Suenhai membicarakan tentang produksi film mereka di kediaman Qin Xiaoman. Suenhai merencanakan akan memasarkan film Game of Death yang sedang digarap Bruce Lee di pasar internasional bahkan sampai ke Amerika. Bruce juga menceritakan sebuah film barunya yang akan diberi judul Si Feng. Idenya adalah memasukkan unsur budaya Cina dan rasa kemanusiaan ke dalam film kungfu. Ketika sedang menceritakan tentang film yang akan dibuat itu, Bruce kembali merasakan sakit kepala yang hebat. Tapi Bruce menolak ajakan Suenhai yang ingin membawanya ke rumah sakit. Dia hanya meminta Xiaoman mencarikan obat penghilang nyeri dan meminta izin untuk beristirahat di sana. Sementara Linda yang cemas karena Bruce belum juga pulang ke rumah menghubungi Alin dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Bruce Lee. Di tempat Qin Xiaoman, Bruce yang sudah meminum obat penghilang nyeri malah tak sadarkan diri. Xiaoman dan Suenhai akhirnya membawa Bruce Lee ke rumah sakit untuk dirawat. Namun sayangnya mereka terlambat. Bruce Lee tak bisa diselamatkan. Dia mengembuskan nafas terakhirnya di tanggal 20 Juli 1973 di Rumah Sakit Queen Elizabeth, Hong Kong. Linda menangis sedih. Bahkan dokter yang merawat Bruce pun tak bisa menyembunyikan air matanya. Sementara itu di Hollywood, William dan para pengamat film sedang menyaksikan rekaman dari film Enter the Dragon. William sangat puas sekali dengan film tersebut. Dia yakin bahwa ini akan menjadi sebuah terobosan baru dalam genre film Hollywood. Ketika mereka sedang bergembira, tiba-tiba George datang dengan berita duka bahwa Bruce Lee sudah meninggal di Hong Kong. William menjadi sangat shock sekali. Dia merasa bersalah tidak mempromosikan Bruce Lee dari awal. Kematian Bruce Lee menjadi duka yang dalam bagi dunia perfilman. Semua masyarakat Hong Kong mengantar kepergian sang idola mereka pada tanggal 21 Juli 1973 setelah sang superstar wafat di tanggal 20 Juli malam. Kematian Bruce Lee masih menjadi misteri dan perbincangan hingga saat ini. Dia seorang yang menjalani pola hidup sehat, rajin berolahraga dan tidak merokok. Dia juga tidak mengkonsumsi alkohol dan selalu memperhatikan berat badannya. Banyak teori konspirasi yang dimunculkan terkait fenomena Bruce Lee ini. Apalagi setelah putranya Brandon Lee juga tewas ketika pengambilan film ketiganya yang berjudul The Crow pada bulan Maret 1993 yang silam. Namun salah satu sumber medis mengatakan bahwa Bruce memiliki hipersensitif terhadap ramuan obat penghilang rasa sakit yang selalu dikonsumsinya. Bruce Lee dihormati dan dikenang di dunia perfilman juga dunia bela diri, tidak hanya di Cina tapi juga di dunia internasional. Selamat jalan sang maestro sejati. Hormat dan salam rindu dari para penggemarmu di seluruh dunia. Demikianlah rangkuman drama hidup Bruce Lee ini. Untuk mengenang sang maestro, kedepannya kita akan mencoba merangkum beberapa film legendaris Bruce Lee yang pernah mengalami kejayaan di masanya. Terima kasih pada para sinemania yang sudah mendukung channel ini. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. See you guys!